Selamat datang di channel YouTube Corner Kesling. Video ini akan menjawab beberapa pertanyaan seputar koagulasi dan flokulasi. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, silahkan subscribe dan klik gambar lonceng sampai muncul tanda getar. Partikel-partikel tersuspensi tidak dapat dihilangkan seluruhnya dengan pengendapan biasa. Partikel besar dan berat mengendap dengan mudah, tetapi partikel yang lebih kecil dan lebih ringan mengendap sangat lambat atau bahkan tidak mengendap sama sekali. Karena itu, sebelum pengendapan biasanya didahului dengan penambahan bahan kimia yang dikenal sebagai proses koagulasi. Bahan kimia ditambahkan ke dalam air untuk menyatukan partikel ukuran kecil menjadi partikel yang lebih besar dan lebih padat, yang disebut flok. Koagulasi dan flokulasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pencampuran cepat, dan yang kedua, pengadukan lambat. Pencampuran cepat berfungsi untuk menebarkan koagulan secara merata di seluruh air, dan untuk memastikan reaksi kimia terjadi sempurna. Hal ini dilakukan dengan menambahkan bahan kimia yang tepat ke dalam air. Pencampuran cepat bisa dilakukan saat air turbulen sewaktu melalui bendungan dan memberikan kesempatan penahanan paling lama 1 menit. Setelah pencampuran cepat, air dialirkan ke tangki pengadukan lambat. Di sini, air tinggal lebih lama. Tangki ini dilengkapi dengan pengaduk jenis dayung yang berputar digerakkan oleh motor pada porosnya. Perputaran dayung menyebabkan tumbukan partikel sehingga terbentuk flok yang makin lama makin besar. Setelah tinggal di tangki pembentukan flok yang berkisar 30 menit, air dialirkan ke tangki pengendapan. Berikut beberapa pertanyaan untuk mendalami koagulasi dan flokulasi. Pertanyaan pertama, berikut adalah proses yang dilakukan untuk memaksa cairan agar terjadi penggumpalan. Ada 4 pilihan jawaban. A. Sedimentasi, B. Flokulasi, C. Disinfeksi, dan D. Aerasi. Jawaban B. Flokulasi adalah proses memaksa partikel-partikel yang sudah tidak stabil untuk saling berbenturan sehingga terjadi gumpalan-gumpalan flok. Pertanyaan kedua, rata-rata perubahan kecepatan persatuan jarak normal disebut. Ada 4 pilihan jawaban. A. Kecepatan rata-rata. B. Kecepatan rata. C. Gradien kecepatan rata-rata. Dan D. Gradien kecepatan. Jawaban C. Gradien kecepatan rata-rata mempunyai formula G sama dengan P dibagi mu kali V pangkat setengah, di mana P daya, mu viskositas absolut, dan V volume air. Pertanyaan ketiga, rumus dimensi gradien kecepatan rata-rata adalah. Ada 4 alternatif jawaban. A. 1 per T. B. 1 per T kuadrat. C. T. D. T kuadrat. Jawaban A. Gradien kecepatan rata-rata dinyatakan dalam meter per detik per meter atau detik pangkat minus 1, sehingga memiliki rumus dimensi 1 per T, di mana T adalah waktu.
Pertanyaan keempat, berapakah nilai gradien kecepatan rata-rata dalam tangki flokulasi dirancang? Ada 4 alternatif jawaban. A. 20-50 per detik. B. 20-75 per detik. C. 50-100 per detik. Dan D. 30-50 per detik. Jawaban B. Nilai yang diinginkan dari gradien kecepatan rata-rata G dalam tangki flokulasi adalah 20-75 per detik. Sedangkan nilai GT bisa dirancang 20.000 hingga 60.000. Pertanyaan kelima, berapa lama waktu penahanan air dirancang berada dalam tangki flokulasi? Ada 4 pilihan jawaban. A. 30 menit. B. 60 menit. C. 90 menit. Dan D. 100 menit. Jawaban A. Periode penahanan dalam tangki flokulasi dirancang dalam kisaran 10-40 menit. Dan nilai normalnya adalah 30 menit. Pertanyaan ke-6. Disebut apa gerakan padatan koloid yang ada dalam air? 4 pilihan jawaban. A. Pergerakan. B. Gerakan Brown. C. Gerakan horizontal. Dan D. Gerakan kenyal. Jawaban B. Gerakan acak padatan koloid di dalam air disebut gerakan Brown. Gerakan Brown dalam air membuat partikel koloid melayang-layang sampai lama. Pertanyaan ke-7. Gerombolan partikel yang terbentuk karena flokulasi disebut ... Ada 4 pilihan jawaban. A. Koloid. B. Flok. C. Ion. Dan D. Polimer. Jawaban B. Partikel-partikel bergerombol yang terbentuk dalam air karena flokulasi disebut flok. Semua bahan padatan sangat kecil yang hanya terlihat secara mikroskopis disebut koloid. Pertanyaan ke-8. Apa rumus kimia aluminium sulfat? Ada 4 pilihan jawaban. A. Al2SO4 3 kali. B. AlSO4 3 kali. C. Al2SO4. D. AlSO4. Jawaban A. Aluminium sulfat berwarna putih, padat, berbentuk serbuk, dengan rumus kimia Al2SO4 3 kali. Koagulan dipilih karena ketika dilarutkan dalam air akan membentuk sejumlah besar senyawa muatan positif. Pertanyaan ke-9. Apa nama tes yang digunakan untuk memilih dosis dan jenis koagulan yang cocok? Ada 4 pilihan jawaban. A. Bar test. B. Jar test. C. Stok test. Dan D. Koagulan test. Jawaban B. Jar test bertujuan memilih jenis koagulan yang cocok dan juga untuk memperkirakan dosis optimal yang diperlukan untuk menghilangkan partikel dalam air baku. Pertanyaan ke-10. Hitunglah volume tangki flokulasi untuk data debit air 1000 meter kubik
per jam. Ada 4 pilihan jawaban. A. 500 meter kubik, B. 1000 meter kubik, C. 100 meter kubik, dan D. 200 meter kubik. Jawaban A. Volume tangki flokulasi adalah 500 meter kubik. Dengan asumsi waktu penahanan 30 menit, jadi volume sama dengan 1000 kali 30 per 60 sama dengan 500 meter kubik. Pertanyaan ke-11. Tentukan ukuran tangki pencampuran cepat untuk debit aliran 1000 meter kubik per jam. Ada 4 pilihan jawaban. A. 37 meter kubik, B. 17 meter kubik, C. 71 meter kubik, dan D. 100 meter kubik. Jawaban B. Ukuran tangki pencampur cepat adalah 17 meter kubik. Dengan asumsi penahanan 1 menit, maka diperlukan ukuran volume tangki pencampur cepat 1000 kali 60 per 3600 sama dengan 17 meter kubik. Terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube Corner Kesling.